Uang tidak datang karena kamu baik. Ia tidak tertarik pada seberapa jujur kamu, seberapa keras kamu bekerja, atau seberapa taat kamu menjalani aturan. Dunia fisik mungkin memberi penghargaan atas hal-hal itu dalam bentuk pujian atau reputasi, tapi uang adalah energi. Ia tunduk pada hukum yang berbeda, ia merespons resonansi batin, bukan moralitas. Bayangkan dirimu sebagai stasiun pemancar. Setiap pikiran, emosi, dan keyakinanmu adalah gelombang frekuensi yang dikirim ke semesta. Jika dalam dirimu ada ketakutan, kelangkaan, atau rasa tidak layak, maka itulah sinyal yang dikirimkan. Dan uang, seperti gelombang lain, hanya akan datang pada frekuensi yang selaras. Kamu tidak bisa memanggil kekayaan sambil memeluk kekhawatiran. Inilah paradoks yang sering dilupakan. Semakin kamu mengejar uang dengan kecemasan, semakin ia merasa dikejar dan menjauh. Uang tidak menyukai tekanan. Ia datang seperti sahabat lama yang merasa nyaman ketika kamu sudah tenang, yakin, dan tahu bahwa kamu pantas menerimanya tanpa perlu membuktikan apa-apa. Jadi, kuncinya bukan pada usaha ekstrem atau standar moral yang tinggi. Kuncinya adalah resonansi. Ketika frekuensi batinmu selaras dengan kelimpahan, maka uang tidak punya pilihan selain datang. Ia seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah, ke hati yang terbuka, bukan tangan yang mencengkram. Uang tidak menilai, ia hanya merespons, dan dalam keheningan itulah kamu bisa mulai mendengarnya mendekat. Manusia punya kecenderungan untuk memberi makna pada segala sesuatu, termasuk uang. Tapi ketika makna itu berubah menjadi ketergantungan, kita tidak lagi memegang uang, kita digenggam olehnya. Begitu kita menganggap uang sebagai sumber dari rasa aman, bahagia, atau bebas, maka secara tak sadar kita menyerahkan kekuatan kita padanya. Seolah-olah tanpa uang, kita bukan siapa-siapa. Padahal, uang hanyalah media. Ia bukan sumber rasa aman, tapi pantulan dari rasa aman yang sudah ada di dalam diri. Inilah paradoksnya. Semakin kamu menaruh makna besar pada uang, semakin uang tampak besar di hadapanmu, dan kamu mengecil di hadapannya. Kamu mulai mengukur nilaimu berdasarkan nominal, bukan nuranimu. Kamu berdoa untuk uang, berharap padanya, bahkan takut kehilangannya, dan di saat yang sama, kamu kehilangan dirimu. Tapi jika kamu menarik diri sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang aku kejar dari uang? Mungkin jawabannya adalah kedamaian, kebebasan, kelegaan. Maka kamu akan menyadari, yang kamu kejar bukanlah uang itu sendiri, tapi keadaan batin yang kamu pikir akan dibawanya. Dan disinilah titik baliknya, saat kamu mulai merasa cukup, bebas, dan damai tanpa menunggu uang datang, kamu menciptakan medan energetik yang justru menarik uang secara alami. Ketika kamu tidak lagi terikat, kamu menjadi magnet. Jadi, jangan jadikan uang sebagai pusat orbitmu. Jadilah pusatnya, karena hanya ketika kamu tidak lagi membutuhkan uang untuk merasa berharga, uang mulai melihat nilaimu dan datang dengan sendirinya. Segalanya adalah energi. Meja di depanmu, udara yang kamu hirup, pikiran yang melintas di kepalamu, semuanya bergetar. Uang juga, ia bukan hanya kertas atau angka di layar bank. Ia adalah frekuensi, dan seperti semua energi lain, ia tunduk pada hukum resonansi dan tarik-menarik. Tubuhmu bukan sekadar wadah biologis. Ia adalah medan elektromagnetik hidup, dengan inti yang memancarkan sinyal dan lapisan luar yang menangkap sinyal balik dari semesta. Apa yang kamu pancarkan dari dalam, dari keyakinan, perasaan, dan niatmu, menentukan kualitas frekuensi ini. Jika tubuhmu penuh dengan energi kelangkaan, rasa takut, atau kebutuhan yang putus asa, maka medanmu bergetar pada level itu. Dan semesta, yang hanya tahu cara menyesuaikan diri, merespons dengan mengirimkan pengalaman yang serupa, lebih banyak kekurangan, lebih banyak perjuangan. Sebaliknya, jika kamu menanamkan perasaan syukur, kelimpahan, dan ketenangan sebagai muatan dalam, inner charge, maka medan luarmu pun berubah. Kamu mulai menjadi magnet alami bagi kelimpahan, karena frekuensimu memberitahu semesta, saya sudah selaras dengan ini. Magnet tidak perlu mengejar logam,
ia cukup menjadi dirinya sendiri dan logam akan tertarik. Begitu juga kamu tidak perlu mengejar uang mati-matian. Tugasmu adalah menjadi dirimu yang kaya dari dalam dan biarkan energi uang datang dengan sendirinya. Uang bukanlah hasil dari kerja keras semata, tapi dari medan yang kamu pancarkan secara konsisten. Ketika kamu selaras secara energetik, uang akan datang, bukan sebagai hadiah dari luar, tapi sebagai cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Di balik semua tindakan dan keputusan, ada suara yang lebih dalam, diam tapi dominan. Itulah pikiran bawah sadar. Ia bukan hanya gudang kenangan atau kebiasaan, tapi juga pemancar utama dari sinyal energetikmu. Dan sinyal itu tak pernah berhenti berbicara kepada semesta. Setiap keyakinan tersembunyi di bawah permukaan kesadaranmu adalah kode frekuensi. Jika kamu percaya, meskipun tanpa sadar, bahwa kamu tidak layak kaya, bahwa uang sulit didapat, atau bahwa kamu harus menderita dulu untuk layak menerima, maka itulah yang terus kamu pancarkan. Dan hidup akan memantulkan keyakinan itu kembali kepadamu, lewat situasi keuangan yang seolah terus stagnan atau penuh tantangan. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai strategi, bekerja keras, belajar tentang finansial, tapi uang tetap menjauh. Bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena frekuensi bawah sadarmu tidak setuju dengan kekayaan yang kamu tuju. Ada konflik antara yang kamu inginkan dan yang kamu yakini layak kamu terima. Keselarasan batin adalah kunci. Ketika keyakinan terdalammu mendukung tujuanmu, tidak ada lagi bocor frekuensi. Kamu tidak perlu membujuk semesta, karena kamu sudah menjadi versi dari dirimu yang siap menerima. Dan semesta tidak pernah menunda memberi, ia hanya menunggu kamu selaras. Maka, jangan hanya ubah tindakan, selami pikiran bawah sadarmu. Gantilah cerita lama tentang kelangkaan dengan narasi baru tentang kelimpahan. Karena yang menentukan bukan siapa kamu secara sadar, tapi siapa kamu secara diam-diam, dan disitulah sebenarnya kekayaan mulai bekerja, dalam diam, dari dalam. Semesta tidak menanggapi logika, ia merespons getaran. Dan getaran paling kuat bukan datang dari kata-kata yang kamu ucapkan, tapi dari rasa yang kamu hayati. Kamu bisa berkata, saya kaya 1000 kali sehari. Tapi jika di dalam hatimu tersimpan rasa takut, malu, atau tidak layak terhadap uang, itulah yang terdengar paling keras. Energi tidak bisa dibohongi. Ia membaca niat dan emosi jauh lebih tajam daripada afirmasi tanpa getaran. Rasa aman, bersyukur, dan tidak bersalah adalah bahasa cinta uang. Ketika kamu merasa tenang bersamanya, tidak malu memilikinya, tidak takut kehilangannya, kamu menjadi tempat yang nyaman bagi uang untuk tinggal. Uang, seperti energi lainnya, bergerak menuju kehangatan, bukan ketegangan. Sebaliknya, ketika kamu panik saat membayar tagihan, merasa bersalah saat menerima lebih, atau cemas tentang masa depan finansialmu, kamu mengirim pesan bahwa kamu belum siap jadi tuan rumah bagi kelimpahan. Maka uang pun datang, lalu pergi. Emosi adalah kunci frekuensi. Perasaanmu hari ini adalah doa tanpa kata yang sedang dikirimkan ke semesta. Dan semesta menjawab bukan berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan getaran doa yang kamu pancarkan lewat rasa. Jika kamu ingin menciptakan perubahan nyata, mulai dari rasa, rasakan kelimpahan seolah ia sudah terjadi. Rasakan tenangnya jiwa saat semua cukup. Bukan karena kamu sedang bermimpi, tapi karena kamu sedang berbicara dalam bahasa yang semesta mengerti, energi. Dan saat rasa itu menjadi keseharianmu, tanpa drama, tanpa paksaan, uang akan mulai mengalir. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai jawaban dari pesan yang sudah kamu kirim sejak lama. Perubahan tidak terjadi dalam ledakan besar satu malam. Ia tumbuh perlahan, melalui pengulangan yang penuh makna. Dan jika kamu ingin menjadi magnet kekayaan, kamu harus mulai dari identitas energetikmu. Siapa kamu di balik semua label, dalam diam saat tidak ada yang menonton. Kamu tidak menjadi magnet uang hanya karena kamu menginginkannya.
Kamu menjadi magnet uang karena kamu menyadari dan menghidupi bahwa kamu memang sudah satu frekuensi dengannya. Dan untuk itu, kamu perlu mengingat dan memperkuat identitas barumu setiap hari. Ucapkan dengan tenang, tapi yakin, saya adalah magnet uang. Bukan sebagai sugesti kosong, tapi sebagai pengingat bahwa realitas luar hanyalah bayangan dari siapa kamu di dalam. Ketika kamu mendeklarasikan identitas itu dengan emosi yang jujur, kamu sedang menanam benih di tanah bawah sadarmu. Neville Goddard berkata, asumsi mengeras menjadi fakta. Apa yang kamu asumsikan sebagai benar, bukan hanya pikirkan tapi rasakan, akan membentuk kenyataanmu. Maka, asumsikan bahwa kamu sudah hidup dalam kelimpahan. Rasakan bagaimana rasanya bangun di pagi hari tanpa kecemasan uang. Rasakan lega, damai, dan tenangnya. Dan waktu terbaik untuk menanamkan identitas baru adalah sebelum tidur. Saat antara sadar dan tidak sadar, bayangkan dirimu hidup dalam versi paling makmur dari dirimu. Bukan hanya gambarnya, tapi emosi yang menyertainya. Rasakan seolah kamu baru saja menyelesaikan hari yang penuh berkah finansial. Ini bukan delusi, ini adalah latihan membentuk medan energetik. Karena identitas baru yang diulang setiap hari, dengan rasa yang utuh, perlahan akan menggantikan cerita lama. Dan dari sana, realitasmu mulai berubah, bukan dengan paksaan, tapi dengan pantulan dari siapa kamu telah menjadi. Seperti tubuh membutuhkan makanan bergizi untuk bertumbuh, pikiran pun butuh asupan yang sehat untuk berkembang. Dan jika kamu ingin menjadi magnet kekayaan, maka yang harus kamu ubah pertama-tama adalah makanan mentalmu, pikiran, kata-kata, dan cerita yang terus kamu ulang dalam kepala. Setiap kali kamu mengulang kalimat seperti uang sulit dicari atau saya tidak cukup, kamu sedang memberi makan medan energetikmu dengan kekurangan. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya dengan lantang, suara itu, jika terus diulang dalam pikiran, akan menjadi frekuensi dominanmu. Dan semesta, seperti cermin, akan menampilkan refleksi dari frekuensi itu. Gantilah diet mentalmu. Mulailah dengan afirmasi yang tidak hanya terdengar benar, tapi terasa benar. Bukan afirmasi kosong, tapi kalimat yang mengingatkan kamu pada siapa kamu sebenarnya, kuat, layak, cukup. Dan lebih penting dari itu, hubungkan afirmasi dengan emosi, karena tanpa rasa, kata hanya jadi gema tanpa daya. Repetisi adalah kunci, tapi bukan repetisi robotik, melainkan repetisi penuh kesadaran. Ulangi frekuensi baru ini saat kamu berjalan, saat kamu berkendara, saat kamu diam. Biarkan identitas barumu menetes perlahan ke dalam bawah sadarmu, sampai ia menjadi suara asli di dalam dirimu. Gunakan pengalaman pribadimu sebagai memori masa depan. Ingat satu momen di masa lalu saat kamu merasa cukup, tenang, atau diberkati secara finansial. Rasakan lagi momen itu seolah terjadi sekarang, lalu tanamkan ia ke dalam realitas masa depanmu. Inilah cara menciptakan medan baru, dengan membiarkan kenangan lama menjadi bukti bahwa kekayaan bukan sesuatu yang asing bagi dirimu. Karena medanmu bukan dibentuk oleh nasib, tapi oleh narasi yang kamu ulang dan percayai setiap hari. Dan narasi baru dimulai dari satu keputusan, memberi makan pikiranmu dengan kebenaran yang menguatkan, bukan ketakutan yang melemahkan. Banyak orang pernah merasakan sejenak getaran kelimpahan, momen saat hati penuh syukur, pikiran tenang, dan hidup terasa mungkin. Tapi seperti percikan api yang tak dijaga, getaran itu segera padam. Bukan karena mereka tak bisa mencapainya, tapi karena mereka belum belajar bertahan di sana. Frekuensi kelimpahan bukan tentang momen puncak yang membuncah, tapi tentang kestabilan yang lembut. Ia bukan ledakan antusiasme sesaat, tapi dasar tenang yang kamu pijak setiap hari. Sama seperti kebugaran tubuh tak dibangun dari satu kali olahraga intens, frekuensi kekayaan pun tumbuh dari latihan konsisten yang menjadi gaya hidup. Ini bukan tentang menjadi tinggi secara energetik setiap saat, tapi tentang kembali dengan cepat saat kamu jatuh, tentang memiliki pusat gravitasi batin yang stabil, tempat kamu bisa pulang saat dunia mengguncangmu.
Dan pusat itu dibangun dari kebiasaan kecil, rasa syukur pagi hari, kesadaran terhadap pikiranmu, dan keputusan untuk percaya walau belum melihat hasil. Kebanyakan orang mengira kekayaan adalah puncak gunung yang harus dicapai dengan perjuangan. Padahal, kekayaan sejati adalah tanah tempat kamu berdiri. Ia bukan kejadian langka, tapi kenormalan baru. Ia bukan hadiah yang turun dari langit, tapi respons dari konsistensi batin yang tak goyah. Inilah paradoksnya, semakin kamu menjadikan kelimpahan sebagai sesuatu yang luar biasa, semakin jauh ia terasa. Tapi saat kamu menjadikannya biasa, sebagai sesuatu yang wajar hadir dalam hidupmu, maka ia pun datang, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi alami. Stabilisasi frekuensi bukan tujuan, tapi cara hidup. Sebuah keputusan untuk tidak lagi hidup naik turun berdasarkan angka di rekening, tapi dari kesadaran bahwa medan batinmu lah yang menciptakan realitas keuanganmu, bukan sebaliknya. Energi butuh gerak, dan uang, sebagai bentuk energi, tidak menyukai stagnasi. Ia ingin mengalir, berputar, memberi dan menerima. Maka jika kamu ingin uang merasa betah di medan hidupmu, kamu perlu menciptakan ruang di mana ia bisa bergerak secara fisik maupun energetik. Mulailah dari yang sederhana, gerakan uangmu secara sadar. Bayar dengan rasa syukur, bukan dengan rasa takut kehilangan. Saat kamu memberi, bayangkan aliran balik yang lebih besar sedang disiapkan untukmu. Uang yang digerakkan dengan kesadaran adalah uang yang kembali dengan kekuatan lebih besar. Lihat sekelilingmu, lingkunganmu berbicara banyak tentang frekuensi batinmu. Ruang yang sempit, kotor, atau berantakan secara tidak sadar mengirimkan sinyal keterbatasan. Ubah persepsimu terhadap tempat tinggalmu, tempat kerjamu, bahkan isi dompetmu. Bersihkan, susun ulang, dan isi semuanya dengan niat kemakmuran. Ini bukan soal kemewahan, tapi tentang atmosfer batin yang tercermin di dunia luar. Eliminasi energi miskin, termasuk dalam bentuk hubungan, percakapan, dan kebiasaan. Tidak semua orang siap untuk frekuensimu yang baru, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu tidak terus-menerus menurunkan medanmu hanya demi diterima oleh mereka yang belum siap bertumbuh. Latihan penting lainnya adalah transmisi ulang. Kemampuan untuk mengubah tantangan menjadi bahan bakar. Rintangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kestabilan frekuensimu, bukan alasan untuk menurunkannya. Ketika kamu menanggapi masalah dari tempat kekuatan, kamu sedang mengirim sinyal baru. Saya sudah siap untuk lebih besar. Setiap tindakan kecil bisa menjadi ritus kekayaan jika dilakukan dengan kesadaran dan niat, karena yang menarik kekayaan bukanlah tindakan itu sendiri, tapi energi di baliknya. Dan saat setiap hal dalam hidupmu dipenuhi dengan niat kelimpahan, uang tidak punya pilihan lain selain datang, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang cocok untuknya tinggal. Jika ada satu kualitas yang memikat kekayaan lebih dari segalanya, itu adalah ketenangan. Bukan ketenangan pasif yang menyerah, tapi ketenangan yang muncul dari dalam, hasil dari keyakinan yang tidak bergantung pada bukti luar. Ketenangan yang berkata, saya tahu siapa saya, dan apa yang saya tarik sedang dalam perjalanan. Orang paling magnetis bukanlah mereka yang berteriak bahwa mereka siap, tapi mereka yang hidup seolah semua sudah dimiliki. Mereka tidak mencoba membuktikan apapun. Mereka tidak menggenggam, tidak mengejar. Mereka menegaskan, bukan berharap. Dan dalam ketenangan itulah, semesta merasa aman untuk mempercayakan lebih banyak pada mereka. Kunci dari manifestasi permanen bukanlah intensitas sesaat, melainkan konsistensi tenang yang menjadi dasar. Bayangkan seorang petani yang menanam benih lalu duduk tenang karena ia tahu hukum alam akan bekerja. Ia tidak menggali tanah setiap hari untuk memeriksa pertumbuhan. Ia hidup seolah panen itu pasti, bahkan saat tanah masih tampak kosong. Begitu pula dengan frekuensi kekayaan. Saat kamu menjadikannya kenormalan, bukan tujuan yang jauh, kamu berhenti menghalangi alirannya dengan keraguan. Kamu tidak lagi menciptakan jarak antara dirimu dan kelimpahan. Sebaliknya,
kamu membiarkan realitas itu menyatu dengan identitasmu. Ketenangan bukan berarti tidak bergerak, tapi setiap gerakanmu lahir dari pusat yang stabil, bukan dari kegelisahan, tapi dari kejelasan. Setiap keputusanmu tidak lagi didorong oleh rasa takut kekurangan, tapi oleh kesadaran bahwa kelimpahan adalah kondisi alamimu. Inilah akhir yang sejatinya adalah awal, ketika kamu berhenti memburu kekayaan sebagai sesuatu di luar dirimu dan mulai menghayatinya sebagai sifat alami dari dirimu yang sejati. Karena pada akhirnya, uang hanyalah cermin dari getaran terdalam yang kamu bawa, dan saat getaran itu adalah ketenangan, keyakinan, dan keutuhan, maka kamu tidak perlu mengejar kekayaan. Ia akan datang dan tinggal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.